Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nih pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast yang dihadiri oleh Ustadz Gofar yang insya Allah akan membimbing kita dalam podcast kali ini serta memberikan ilmu-ilmu apa aja sih yang bakal kita dapat di podcast kali ini. Langsung saja saya sebagai moderator Kenan Janta Rasidan. Saya Muhammad Gozi. Saya Ahmad Mustafa. Dan langsung saja kita akan mulai podcast pada kesempatan kali ini. Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Amin, amin, amin. Nah, kebanyakan orang takut AI itu menggantikan pekerjaan mereka. Dan menurut Bapak, bagaimana sih cara terbaik kita bisa bekerja sama ataupun bahkan memanfaatkan AI, tapi bukan cara bersaing, kita bagaimana memanfaatkan sebaik mungkin, apalagi dalam hal bisnis itu. Bagaimana menurut Bapak? Oke, yang pertama tentunya karena adanya teknologi ya, udah pasti memudahkan orang. Justru yang dikhawatirkan adalah kenapa dia harus takut tergantikan oleh AI gitu kan. Padahal AI itu adalah justru sebagai alat bantu yang memudahkan kita. Ya, logikanya seperti ini. Kalau dulu itu misalkan kita memindahkan suatu barang itu kita angkat sendiri itu capek gitu kan. Nah, sekarang ada yang namanya alat bantu, misalkan kayak gimana sih caranya memindahkan barang yang berat, sangat berat tuh kan kita menggunakan alat konstruksi gitu ya, seperti mobil pick up atau truk dan lain sebagainya gitu kan. Itu yang memudahkan kita. Nah, mungkin di dalam bisnis ini kita lihat sekarang itu sudah berbeda zamannya ya. Zaman saya dulu ketika masih media cetak di mana-mana gitu ya, orang mungkin mempromosikan bisnisnya itu menggunakan media cetak, sama sekarang yang serba online ya, walaupun ada plus minusnya, tapi ya gimana pun kita harus melihat tren itu sampai mana begitu. Kita harus melihat teknologi itu justru jangan kita jadikan sebagai kesulitan, tapi kita harus beradaptasi untuk menggunakan teknologi tersebut. Nah, menurut Bapak nih, sejauh ini peluang apa aja yang Bapak dapat dari memanfaatkan teknologi dalam bisnis Bapak? Oke, peluang yang saya dapat, yang pertama karena otak manusia mungkin terbatas ya, karena contohnya saya dengan Mustafa, dengan Bara, dan juga dengan Kenan, kan kita memiliki pandangan yang beda gitu. Begitupun dengan kecerdasan buatan atau AI itu sendiri gitu kan. Nah, kalau saya dibanding memanfaatkan AI terlebih dahulu, biasanya kita tanya dulu dengan diskusi dengan teman-teman gitu ya, teman-teman sejawat gitu. Misalkan dalam hal bisnis kita diskusi dulu apakah performanya lagi turun gitu kan, orderannya lagi turun apa gimana. Oh, kalau ya baru kita analisa. Nah, karena analisa setiap orang ini berbeda-beda gitu kan, ya nggak apa-apa kita minta bantuan AI gitu. Kalau kita sudah stuck gitu, misalkan mencari tren pasar. Nah, ya tren pasar yang ada di dunia bisnis ini, yang ada di dunia sekarang ini, itu semuanya sebetulnya adalah settingan gitu ya. Settingan dalam artian siapa sih yang menciptakan tren pasar itu gitu kan. Apakah tiba-tiba kayak sekarang misalkan kayak Pak Gofar kan bisnisnya kan di dunia perkonveksian gitu ya, selain juga tugas utamanya menjadi guru gitu kan, tapi di luar punya usaha kecil-kecilan lah ya, namanya konveksi gitu kan. Nah, trennya kalau dulu itu kalau kalian perhatikan jersey itu kan cuma polos gitu ya. Sekarang kan udah ada namanya digital printing. Jadi ya udah makin aneh-aneh itu kan mock up-nya, desain baju itu motifnya makin aneh-aneh begitu. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya gitu. Kita menggunakan teknologi itu sendiri untuk memudahkan kita. Nah, yang kedua, buat Bapak nih selaku pembisnis konveksi, apa sih tantangan yang paling besar dalam
mengintegrasikan AI ke dalam workflow harian bisnis, bagaimana membagi keuntungan dan apa sih tantangannya yang tercipta jika AI ada bagi workflow harian bisnis Bapak? Oke. Untuk sejujurnya saya belum terlalu menggunakan AI dalam usaha ini, gitu ya. Paling yang pernah saya lakukan adalah misalkan saya mau mengupload sesuatu, mengupload feed gitu ya, ataupun reels atau apa gitu ya. Nah, maka captionnya adalah saya menanyakan AI kira-kira caption apa. Misalkan contoh hal sederhananya adalah mencari kita pengen jualan tapi jualannya itu soft gitu ya, tidak hard gitu. Kita pengen jualannya itu soft, secara lembut tapi ngena gitu ke konsumen. Kira-kira menurut kamu cara penyampaiannya itu gimana? Kan kita nggak langsung, misalkan saya mau jual sesuatu gitu kan, saya mau jual jersey misalkan, saya Mustafa, nih saya jual jersey, kan itu namanya hard selling ya. Nah, tapi kalau kita soft selling itu kita tanya dulu, Mustafa kamu kesukaannya apa? Misalkan saya kesukaannya basket Pak. Oh oke, basket. Kamu sudah punya baju atau belum? Nah itu namanya soft selling begitu. Nah kebetulan ada yang namanya makan di saat berbicara, nggak makan berbicara ya, maksudnya kita mengadakan konsumsi gitu Pak. Kita tidak bisa karena Biar gak tegang Pak. Jangan tutup ya. kita dua dulu. Nah ini ada konsumsi bisa dibagikan. Bar tolong. Nah untuk Bapak, Bara dan Makasih. nah, sip, mantap sekali. Oke nih, kita lanjut lagi ke topik-topik selanjutnya, yaitu ini kita sekedar ngobrol tentang bisnis dalam teknologi aja. Baik. Sejauh Bapak menerima digital printing yang Bapak sebut tadi, apa sih yang bisa Bapak hasilkan dari digital printing dibandingkan cetak-cetak dari alat-alat sebelumnya ketimbang digital printing gitu loh Pak? Dan keuntungan ataupun keuntungan dan kerugian sih kalau lebih tepatnya. Peluang apa saja yang bisa Bapak dapatkan dari digital printing itu ketimbang alat-alat sebelumnya Pak? Alat-alat sebelumnya tuh maksudnya? Kayak masih non digital printing gitu loh. Oh, non digital printing. Oke. Yang pertama pasti di bisnis di dunia fashion tuh nggak akan pernah mati gitu ya. Pasti semakin tahun misalkan contohnya baru. saja ada model baru, kemudian ada nanti tren pasar itu ada supply and demand-nya gitu ya. Ketika kita membuat sesuatu, ada nggak permintaan publiknya gitu kan. Kalau kayak konveksi kan sebetulnya kita kan basicnya adalah by order. Jadi ketika ada yang pesan baru kita buatkan begitu. Nah, tentunya mungkin tanpa kita sadari mungkin mesin itu sendiri itu sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan gitu ya. Kenapa dia bisa ngeprint sendiri gitu kan? Itu mungkin udah bagian daripada AI itu sendiri. Kenapa kok dia bisa membaca gambar gitu kan? Nah, mungkin semakin kesini ya tentunya kita melihat namanya desain yang macam-macam gitu kan, baru kita bisa gitu melakukan itu. Terus bagaimana Bapak menyimbangkan antara waktu kerja dan waktu pribadi dalam keseharian Bapak? Waktu kerja dan waktu pribadi dalam keseharian. Oke. Jujur saja kadang-kadang AI itu membantu banget gitu. Contohnya misalkan dalam mengatur administrasi gitu kan. Misalkan kayak mengatur jadwal besok gitu kan. Besok kita mau ngapain aja. Kita tanya tuh ke AI gitu. Tapi kalau sudah di rumah ya sebisa mungkin kalau waktunya untuk keluarga ya untuk keluarga gitu. Jadi kita
gimana caranya manajemen waktu yang baik itu adalah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Likulli makomin makolun, walikulli makolun komin. Di setiap perkataan itu ada tempatnya, dan di setiap tempat itu ada perkataannya, gitu. Ya, cukup Pak. Gimana sih Bapak bisa mengikuti algoritma zaman permodelan yang semakin lama berubah? Algoritma permodelan. Oke. Kayak Bapak gimana sih ngikutin perubahan zamannya model kayak sekarang. tahun Iya. 90 tuh kayak gimana, Dari- tahun 2000 tuh kayak gimana. Dari dulu sampai sekarang. Tren gitu maksudnya, Iya, tren. tren sekarang Ha-ha. menjadikan target pasar gitu. Oke. Nah, target pasar kan selain mungkin ada yang menyeting gitu ya. Kan kita ngelihat pasar itu kan dibentuk oleh sendiri. Jadi ada yang namanya ilmu membaca tren itu sendiri, atau ilmu yang menciptakan tren itu sendiri gitu kan. Misalkan ya mau nggak mau, kalau dunia perkonveksian itu dia tidak mau mengikuti perkembangan zaman, ya, orang akan bosan dengan model yang seperti polos-polos aja. Pasti akan bosan. Ya. Gimana caranya kita melihat peluang itu, lalu kita lihat, oh ternyata orang Cari ini yang lagi rame. cari yang lagi rame misalkan. Sekarang mungkin nanti ke 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan berganti itu. Kita nggak ada yang memastikan itu kan. Mungkin sekarang trennya digital printing. Mungkin suatu saat nanti 10 tahun lagi, atau zaman kalian sudah dewasa gitu kan, sudah mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, itu mungkin sudah nggak laku lagi. Iya sih, tren-tren yang baru. Tren gimana sih? Nah, dari sini juga gimana sih Bapak itu bisa melihat peluang yang begitu bermanfaat terkait memproses bisnis Bapak di dalam tren kali ini, kayak apa sih peluang Bapak dalam cara Bapak mengikuti tren itu gimana sih? Maksudnya cara melihat peluang Bapak ke target pasar dalam melihat tren-tren saat itu gimana? Oke. Peluangnya itu pertama kita lihat itu analisa dulu gitu. Kita analisa kira-kira kebutuhan pasar apa. Terus setelah kita analisa, kita cari pembanding dulu. Setelah kita bandingkan, kira-kira sektor mana yang bisa kita ambil gitu dalam bisnis kita. Mana yang bagus kita ambil ke dalam bisnis kita, kemudian kita terapkan gitu. Contohnya tadi misalkan AI dalam hal memposting misalkan. Nah, kalau kalian lihat bahasanya itu ya, kalau dulu mungkin ada yang namanya social content social content Social content Itu kan. social content spesialis gitu ya. Spesialis dia membikin konten gitu kan. Jadi konten itu ada ilmunya sendiri. Gimana kamu ketika melihat sebuah konten, Biar rame gitu. kemudian kamu nggak skip gitu loh. Kan biasanya kamu kalau ngeliat sebuah konten kan, Biar menarik. ketika kamu melihat konten terus kamu langsung skip kan. Nah, berarti itu ada 1-3 detik yang harus si pembuat konten ini membaca psikologi kamu begitu. Gimana caranya 1-5 detik itu kamu di situ tertarik. Betul. Makanya contohnya misalkan kalau di awal pembukaannya yang bagus, kalau itu video gitu kan. Kalau itu YouTube short Kasih potongannya yang menarik. betul, potongan yang menarik, dikasih cuplikan awal lah ibaratnya. Nah, buat yang nggak tahu, Pak Gofar ini punya bisnis yang namanya apa, Pak? Oke, saya punya bisnis yang namanya Supersuit Nah, Apparel. Supersuit itu bisnis Apparel. Supersuit Apparel ya? Terus, Itu memproduksi bisnis jersey yang dilengkapi oleh bahan apa, Pak, kalau boleh tahu? iya, bahannya untuk saat ini karena teknologinya macam-macam ya. Kita masih menggunakan bahannya, biasanya yang masih sering digunakan pasar itu bahan Milano, bahan emboss, ada juga bahan Puma, macam-macam lah. Nama-nama bahan. Yang jelas teknologinya semuanya pakai teknologi dry fit. Jadi dia menyerap keringat. Nah, itulah kenapa ketika kita berolahraga itu keringat kita seakan-akan terserap
Nah, karena menggunakan teknologi itu. Beda kalau kamu olahraga pakai kemeja nih, karena dia tidak punya menggunakan teknologi dry fit itu, jadi kamu tidak nggak bisa menyerap keringatnya gitu. Akhirnya menimbulkan bau badan yang kurang sedap. Biasanya pasti dalam bisnis kita setiap keuntungan akan diputar balikan kembali ke bisnis Betul, itu kan Pak. ya. Nah, gimana sih Pak cara kita mengatur, menganalisis keuntungan ataupun kerugian di masing-masing bulan untuk diproses lagi ke dalam bisnis tersebut itu Pak? Oke, yang pertama, hal basic yang pertama itu harus memisahkan antara uang pribadi sama uang usaha. Nah, ini jangan sampai kecampur nih. Nah, ini yang mungkin karena saya juga mungkin belum punya tim gitu ya, masih sendirian mengaturnya. Mungkin ini yang agak kurangnya gitu. Jadi kadang-kadang uang pribadi itu masuk ke uang bisnis atau uang bisnis masuk ke uang pribadi. Karena rekeningnya sama gitu kan. Nah, ini harusnya yang dibedakan. Jadi ketika ada untung itu kita gulung lagi. Kita gunakan lagi buat apa nih? Misalkan kayak kalau saya di dunia konveksi gitu ya, saya punya untung misalkan 5 juta, dan 5 juta ini saya kembangkan lagi ke apa? Misalkan ada alat press baru lagi nih, kayaknya saya butuh alat press baru lagi satu, biar makin bagus gitu kan. Atau saya mau cari dari brandingnya, misalkan dari segi dari segi ini packagingnya gitu ya, packaging gitu kan, nggak asal orang beli terus dikasih plastik doang kan, ya orang nggak kurang menarik kan di situ. Tuh. By the way nih Pak, kita masih lanjut dari yang packaging tadi nih Pak. Nah, Ya. Di bisnis Supershoot Bapak packaging apa aja sih yang bisa didapat gitu loh dari bisnis baju ataupun aparel tadi yang bisa dapat dari packaging yang berbeda nih? Bapaknya dapat apa ya? Kayak misal ukuran enggak sih tadi setiap selain baju Bapak kalau boleh tahu ada apa lagi nih Pak? Selain baju yang bisa saya produksi kayak contohnya kaos ya, kaos, jaket sama kemeja. Paling itu sih saya basicnya. Spesialisnya di jersey, tapi kaos juga bisa, jaket juga bisa. Karena ada beberapa sekolah ternama gitu ya. Sambil makan boleh silakan. Karena saya sambil makan ya. Ya Pak, Pak. Mantap. Nih sayang nih kalau nggak dimakan gitu kan, ada yang dihidangkan di depan kita. Ya contohnya ini nih, kayak ini produk ini kan bagus packagingnya gitu ya. Jadi membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Tuh. Nah, saya mau nanya nih Pak. Ya. Dari masing-masing produk yang Bapak sajikan, apa sih yang membedakan antara jaket, kemeja, jersey, baju dan lain-lain dalam jenis-jenis promosi 200 sampai 300 gitu. Pernah dalam 2 hari gitu ya. 2 hari dapat orderan itu pusing kita ya. Sayanya pusing, maksudnya Dari sekolah gitu. dari orang luar gitu kan. Dari orang luar, entah itu teman kah. Gitu kan, pasti kalau kita jualan kan ke teman dulu, habis itu tapi kalau kita masih mengandalkan teman terus ataupun teman-teman terdekat kita, suatu waktu dia tidak order kita lagi, maka itu yang susah. Makanya kita harus cari dari yang lain. Nah, untuk itulah kita menggunakan teknologi. Mungkin tanpa AI pun juga sebetulnya bisa aja. Kayak ada teknologi Google Maps gitu ya. Kalau kamu searching dari Almarjan misalkan, konveksi Dari awal mulai bisnis sampai bisa jadi sampai bisa jadi saat ini. itu gimana Pak perjalanannya? Proses perjalanannya, sejarahnya. Dari awal. Sejarahnya. Makan dulu dong, baru ngomong. Oke. Dari awal ya. Pertama ya, tidak dipungkiri juga saya punya privilege juga. Privilege saya itu adalah punya orang tua yang memang usaha di bidang itu. Jadi ketika saya kecil,
orang tua saya selalu ngajak saya tuh ke bapak saya, selalu ngajak saya ke Tanah Abang misalkan buat beli bahan belum jadi ya, bahan kan kayak kalau kayak gini kemeja atau kaos itu kan bahannya masih kalau kaos bahannya rolan biasanya, kemeja juga meteran atau yard gitu kan. Nah, jadi saya tahu tuh, dikasih tahu nih kalau beli bahannya di sini begitu. Terus kita tahu dari awal sampai akhir berapa. Jadi kita bisa menentukan HPP atau harga awal kita sebelum kita menjual. Nah, awal mulanya itu dari situ. Kemudian setelah itu lama saya di pondok gitu kan, dalam ilmu agama segala macam. 2016 saya keluar, saya selesai S1. Habis itu saya melihat usaha keluarga saya belum ada Google Maps dan lain-lain, belum ada digitalisasinya. Akhirnya saya inisiatif, saya yang membuat pertama kali Instagramnya gitu ya, namanya Halimah S Collection. Instagramnya saya buat, dari Google Map-nya saya buat, websitenya dulu sempat ada. Jadi dulu sempat saya bikin website halimahs.co.id. Boleh dicek tuh. Ya. Tapi sekarang websitenya lagi kalau kita lihat kayak tulisannya kayak maintenance atau apa gitu ya. Tapi ya cuma bisa paling di Google Maps sama Instagram aja, Halimah S Collection. Gitu. Sejauh ini privilege apa sih yang Bapak tekankan dalam menjalankan bisnis kayak sampai kuat banget sampai Bapak bisa menjalankan walaupun ada keadaan di mana Bapak pasti turun banget, apa untung banget. Nah, di mana sih yang bisa privilege apa yang terus mensupport Bapak dalam keadaan seperti itu? Oke. Yang pertama tentu minat ya. Kita harus punya minat di situ dulu. Atau passion gitu kan. Ya. Passion atau minat kamu lah. Misalkan kalau kamu minatnya di bola, ya. Kalau kamu bisnisnya di dalam bola, ya, atau yang berkaitan dengan sesuatu yang di bola itu ya, oke-oke aja. Misalkan kira-kira apa yang bisa menghasilkan uang dari gambar itu, iya kan? Nah, dijual, betul produknya. Kalau Bara apa kira-kira? Sama Pak. Gambar juga. Gambar. Biasa orang-orang yang pintar gambar tuh kreatif loh. Saya sendiri pun saya nggak jago gambar. Saya kurang kreatif memang. Gitu saya akuin. Karena saya tidak suka menggambar. Karena dulu pemikiran saya ketika ada fotografi gitu ya, saya pernah mikir gini, saya itu bukan jago untuk motret, tapi saya harus ketika dipotret saya bagus begitu. Nah, akhirnya yang prinsip itu kemudian membuat saya salah lah. Iya, ternyata orang-orang itu sekarang harus perlu jago motret juga ya. Iya kan, buat menarik, buat apa gitu kan. Ya, itu sih prinsipnya harus kuat dulu. Kita harus suka terhadap apa yang kita kerjakan. Contohnya gini dah, kayak guru nih misalkan ya. Guru, kalau saya nggak suka mengajar, maka saya nggak lama jadi guru, itu paling cuma setahun 2 tahun. Tapi karena saya suka ngajar, saya dari 2016 setelah lulus saya ngajar sampai sembari jualan. Jadi saya menyebut istilah saya di bio saya itu, saya sebut entah teacherpreneur gitu ya. Jadi seorang guru sekaligus pengusaha gitu ya. Oh, Bapak gimana sih Bapak bagi-bagi tim bisnis Bapak gitu di dalam Ada bisnis yang bagi desain, ada yang promosi gitu ya. Gimana sih Pak? Kerjaannya dibagi. Membagi tugas ya. Iya. Tugas. Nah, ini yang paling penting buat seorang bisnismen atau seorang pemimpin sekalipun ya. Itu dia harus mampu melihat anak buahnya atau yang ada di pekerjanya, karyawannya, kira-kira keahlian apa yang dia miliki, kemudian mengeluarkan potensi itu atau bakat itu. Jangan sampai dia berbakat tapi dia tidak minat, atau kebalikannya, dia minat tapi dia tidak berbakat. Tapi kalau dia minat, dia tidak berbakat, itu masih bisa Diajarin gitu. iya, masih bisa belajar terus gitu ya.
Tapi kalau dia ada bakatnya dia nggak minat, nah sayang Nggak bisa. potensinya. Potensi Nah, kecil. jadi pembagian tugas jangan misalkan memang kalau awal-awal mula kita bisnis tuh semuanya kita tuh dari mulai ngedesain, dari mulai nyari pelanggan, dari mulai apa lagi memproduksi, ngepres, packing, wah bayangin capek ya kan. Kalau di dunia konveksi misalkan ya, tadi capek, misalkan kamu bagian yang nyari, kamu marketing. Nah, marketing nih kalau dunia usaha dia Harus bagus. harus bagus. Harus menarik. Marketing itu adalah ibaratnya prajurit paling depan. Biar Tanpa marketing, ya, tanpa marketing sebuah perusahaan itu akan ya nggak jalan. Dia mau dapat produk dari mana gitu, dia mau jualan apa gitu kan. Nah, maka marketing yang garda terdepan gitu kan. Terus setelah marketing tentunya ada customer service misalkan, keluhannya apa, begitu. Kemudian bagian kamu misalkan bagian tim produksi, ya saya jangan sampai misalkan saya owner tadi ya, saya owner konveksi, jangan saya juga yang jahit, jangan saya juga yang motong. Jadi Bapak Waktu cuma saya habis. ngeliat Betul, aja gitu. memanage gitu kan, menjadwalkan menjadwal ini harus selesai kapan, sesuai deadline atau enggak. Nah itu kita yang merancang sebagai pemimpin gitu ya. Nah ini bulan ini udah ada masuk orderan atau belum gitu kan. Nah itu harus kita cari tuh dari situ tuh gimana caranya ya. Kita push misalkan ada tim marketing, kita push nih tim marketing, ada desain misalkan, Kenan bantu desain ini, saya maunya begini. Nah gimana caranya kita itu, yang penting di dalam penjualan itu bagaimana mereka itu bisa repeat order ke kita. Tahu ya repeat order ya apa? Udah 2 kali gitu. Dua kali. Apa sih? Kayak Lebih dari sekali. berkali-kali gitu. Betul. Mereka Tambah. order sekali. Nah, gimana caranya? Tahun depan ketika ada acara lagi atau ada event lagi, dia balik lagi sama kita. Kenapa? Kalau dia walaupun harga kita lebih mahal daripada kompetitor yang lainnya, kalau Ada dia lebih kualitasnya. pasti dari segi kualitas. Nah, ini kesalahan saya dulu adalah saya mementingkan kuantitas dibanding kualitas dulu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, saya mulai belajar, ternyata kualitas itu lebih penting. Jadi lebih penting kamu menjual satu produk yang kualitasnya bagus, tapi si A ini repeat order kamu lagi, dibanding kamu menjual 100 produk ke satu orang, tapi besoknya dia nggak order lagi ke kamu. Nah, itu. Nah, begitulah. Nah, Bapak ada rencana buka-buka cabang ataupun tempat-tempat lain nggak sih Pak yang Bapak lakukan di bisnis cabang tersebut? Ataupun Bapak hanya memfokuskan ke satu tempat di mana Bapak produksi bisnis tersebut gitu Pak? Belum. Buat cabang ya? Kalau cabang sih mungkin agak sulit juga ya. Mungkin kalau umpama sekarang kan basicnya masih based on Bekasi gitu kan. Iya, bisa Bekasi. Walaupun bisa orang dari luar negeri pun bisa beli gitu kan. Kemarin terakhir dapat orderan dari Timor Leste gitu kan. Bukan orang Timor Leste-nya yang sih, orang Indonesia-nya yang kerja di Timor Leste. Gitu, saya juga nggak tahu, tiba-tiba ada orang yang ngechat gitu kan. Ada orang yang ngechat saya, Pak, biasanya kan gitu, atau Mas, Om, kayak ini betul konveksi? Iya betul gitu. Kita udah mau di akhir sesi nih. Nah, karena kita udah mau di akhir sesi, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk anak-anak muda yang apalagi yang ingin membangun bisnis di usia muda. Bagaimana sih ketertarikan belajar algoritma bisnis di usia muda. Nah, dari sini kita juga belajar bagaimana sih cara berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu agar tidak mengalami kerugian yang telah dialami oleh orang lain. Bagaimana kita belajar menelaah terhadap suatu materi untuk menghasilkan materi yang lebih baik di depannya. Oke, mungkin cukup untuk podcast kali ini ya teman-teman. Dan terima kasih kepada Pak Gofar sekali lagi. Sama-sama. Sekian dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.